Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Apa kabar sahabat? Jumpa lagi dengan Abdullah Amrin. Mari sahabat, kita panjatkan puji kepada Allah SWT telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat syariat wal-fiat, nikmat dapat bersilaturahmi dengan para sahabat yang bisa melanjutkan kegiatan kajian asuransi syariah. Salam dan selawat kita sampaikan pada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang teladan kita dalam melakukan kegiatan bermuamalah. Sahabat, mari kita lanjutkan materi training kita mengenai 90 detik pertama apa yang kita lakukan setelah kita berhasil dan ditemu dengan calon nasabah. Ya. Lalu bagaimana kita berusaha untuk mendapatkan satu janji temu, ya. Nah, setelah kita melakukan telepon, ya, pendekatan, beberapa kali kita menelpon, ya, untuk mendapatkan janji temu, ya, itu saya katakan tergantung dari para agen yang berbeda, ya, tingkat rasionya, tergantung lagi dari referensi yang kita terima. Alhamdulillah pada saat ini kita bisa melakukan janji temu. Apa harus kita lakukan pada saat ditemu, terutama pada saat 90 detik pertama agar pesan positif, ya, yang kita berikan kepada calon nasabah. Kita bahas sahabat, ya, kita besarkan, ya. Oke. Sahabat. Nah, baik, kita coba bahas masalah sini. Menurut psikolog, ya, memberitahukan kita bahwa kita memiliki waktu 90 detik untuk membuat kesan pertama, ya. Agar kita bisa memberi pesan terbaik, kita perlu fokus pada 4 hal. Jadi sahabat, ketika kita berhasil meminta janji temu, maka ada waktunya yang sangat urgen, waktu yang sangat penting. Dan kalau menurut psikolog, ya, waktu itu adalah 90 detik, ya, sebenarnya 90 detik untuk kita memberikan pesan baik pada calon nasabah. Apa yang harus kita lakukan sahabat, ya, dalam jangka waktu hanya 90 detik. Pertama adalah penampilan, ya. Kita usahakan penampilan kita serapi mungkin, ya, sebagus mungkin, ya. Kita sesuaikan pakaian kita sesuaikan, ya, kondisi kita dengan calon nasabah yang akan kita temui, ya. Kalau kita akan bertemu dengan seorang profesional, ya, maka kita usahakan kita pakai dasi, pakai jas, ya, mengimbangi penampilan dari calon nasabah kita, sahabat, ya. Ini apa? Untuk menghargai calon nasabah kita. Tapi kalau kita bertemu dengan seorang petani, ya, yang ada di sawah, seorang pengusaha perkebunan yang ada di kebun, maka kita usahakan kita pakaian sederhana, pakaian biasa saja, banyak kosong. Dan kita bisa pakai celana lepis, plus kaos, ya, yang berkerah, atau kita pakai celana lepis dengan baju lengan pendek, ya. Nanti kita intinya menyesuaikan pakaian kita, penampilan kita dengan orang yang kita hadapi, ya, dengan calon nasabah yang kita hadapi. Coba, ini perlu ada penyesuaian. Dan sampai, ya, kita menghadapi seorang profesional muda, ya, seorang sosial bisnis, bagian kita bagi kita menghadapi seorang yang biasa, seorang petani atau seorang nelayan, ya. Baliknya sahabat, ya, begitu kita menghadapi seorang petani atau seorang peternak atau seorang kebun, ya, kebun, kita memakai dasi di sawah atau di kebun ataupun di pantai, gitu sahabat, ya. Maka sesuaikanlah pakaian kita, penampilan kita pada apa yang kita akan temui, ya. Bagaimana orang yang akan kita temui. Perlu
agar kesan pertama sebelum ini kita terasa kesannya. Dan yaitu kita menghargai calon nasabahnya. Kedua, bagaimana Anda bisa menemukan sesuatu yang sama dengan calon nasabah Anda? Sahabat, kita mungkin ketika ke kantornya ya, mungkin di belakang dindingnya atau di belakang dia ada foto dia suka main golf gitu ya. Kita ajak nasabah itu bicara masalah golf ya. Oh, Bapak suka golf ya. Oh, saya juga Bapak ya. Gimana Bapak bisa main di mana main golfnya? Tapi kita cari kesesuaian antara hobi calon nasabah dengan hobi kita. Atau ada nasabah suka main bola gitu kan ya. Ya kita bicara masalah bola ya. Bapak, tim Bapak siapa yang paling suka ya? Tim dari dalam negeri siapa ya? Tim dari luar negeri tim mana Pak? Kita bicara masalah hobi yang hampir sama dengan hobi kita ya. Tetapi siapa kemudian apalagi yang kira-kira ada kesamaan tentang hobinya atau tentang visinya atau tentang misinya dengan kita ya. Kita angkat dan kita cerita masalah hobinya atau masalah visi atau misinya si Bapak itu atau itu kita bicara hampir atau kita mencari kesamaan dengan hobi kita dan tujuan kita. Itu maka untuk pendekatan sahabat ya. Jadi kita carikan sesuatu yang sama dengan hobi kita atau kesenangan kita atau dari tujuan bisnis kita. Ketiga, apa yang bisa Anda lakukan untuk memperlihatkan maksud positif Anda ya? Nah, kita perlu pertama memperkenalkan diri kita, kedua memperkenalkan perusahaan kita, dan kita memperkenalkan kemampuan kita ya. Mungkin ya kalau kita dari jiwa kita membesarkan ya kita punya sertifikat agen asuransi jiwa yang dikeluarkan oleh asosiasi ya. Artinya kita bahwa kita sungguh-sungguh membantu tersebut dengan kemampuan kita ya, dengan maksud positif kita, dengan background pengalaman kita, dengan background planning training kita, dengan background pendidikan kita. Kita tunjuki kartu identitas kita sebagai agen profesional yang memiliki kartu lisensi dari asosiasi. Atau kita tunjuki ya kemampuan kita dengan kompetisi yang kita miliki dengan gelar-gelar sertifikat yang kita miliki. Ya. Bahasanya kita meyakinkan nasabah bahwasanya kita ahli dalam bidang apa yang kita tawarkan dengan mencantumkan sertifikat, mencantumkan akademik yang kita miliki sahabat. Itu sahabat untuk memberikan maksud dari positif kita untuk membantu sahabat dengan kemampuan yang kita miliki sahabat. Dan kompetensi ya, kompetensi kita tadi kita tunjukkan kita miliki kompetensi dalam bidang agent. Kita memiliki kompetensi dalam bidang asuransi ya. Apa yang dibutuhkan oleh nasabah yang kita tunjukkan bahwa kita memang memiliki kompetensi untuk hal itu sahabatnya. Jadi gunakanlah sahabat waktu kita hanya 90 detik untuk kesan pertama ya. Agar kesan pertama dipandang oleh para nasabah kita positif. Kita meyakinkan bisa membantu secara nasabah sahabat ya. Maka kemudian seperti saya katakan 90 detik untuk membuat meyakinkan si calon nasabah pada kita. Jadi ada 4 hal yang perlu kita perhatikan, yaitu penampilan, kita kenali nasabah kita, uraikan maksud tujuan kita, dan kompetensi yang kita miliki sahabatnya. Jadi sahabat, itu yang bisa saya berikan ya. Untuk membahas berikutnya nanti kita akan bahas pada materi berikutnya sahabat ya. Al-haqqu min rabbikum, segala sesuatu yang benar itu semata-mata dari Allah Ta'ala, maka itu salah ada kelemahan pada diri saya sendiri ya. Jangan lupa sahabat ya, gunakan waktu 90 detik untuk menemukan kesan pertama yang positif yang meyakinkan pada nasabah bahwa kita ya mampu, kita bisa, kita sesuai dengan kebutuhan dan kebutuhan nasabah. Ya, tercermin dari penampilan kita, ya, tercermin dari kompetensi yang kita miliki, ya, dan tercermin dari kita memberikan solusi yang diinginkan oleh calon nasabah.
Sahabat, itulah yang bisa kami berikan dan kita akan jumpa di pembahasan berikutnya. Ini kita tutup baca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.